Halo semuanya, welcome back to Awan Akal Berwawasan, edisi Part of Bumi. Nah teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku, Isyana. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat amat spesial tentunya. Nggak kalah spesial nih dari tamu-tamu kita sebelumnya. Kira-kira siapa ya? Oke, halo Kak Ramanda. Hola, hola. Oke Kak, bisa diperkenalkan dirinya dulu nih sama teman-teman. Oke, sebenarnya teman-teman kenalin aku Ramanda. Di sini aku untuk perannya di Esaba itu juga sebagai salah satu pelatih dari Paskibra Esaba. Nah, di sini juga kalau dari aku pribadi, dari aku tuh berumur 20 tahun, aku masih statusnya masih mahasiswa dan sekarang masih mahasiswa aktif di ITB Istiqom Bali dan juga sekarang berkecimpung di KBB dan juga ngebantu di manajemen juga kebetulan gitu. Oke, Kak Ramanda. Jadi Ya, teman-teman, Kak Ramanda ini merupakan satu coach yang pernah coaching klinik di marching band Esaba. Nah, aku mau nanya nih, kakak kan tadi bilang kalau kakak itu di sini sebagai pelatih paskibra. ya. Nah, kira-kira karena apa sih tiba-tiba dari pelatih paskibra itu bisa menjadi pelatih marching band? Oke, oke. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya, bidangnya berbeda juga. Tuh, pertama awal aku masuk ke dunia pelatih itu dari awal ya, dari dunia pelatih itu aku udah sempat ngelatih, bantu-bantu ngelatih sih di SMA waktu itu masih di Semanici. Aku kebetulan siswa Semanici juga, dulu alumni Semanici, juga bantu-bantu tentang paskibra di sana. Nah, setelah tamat mulai ada minat juga di bidang ini dan juga masuk ke Esaba lewat Pak Gusangga. Nah, di sana tuh dikenalin bahwa di Esaba tuh ada paskibranya juga. Nah, sini aku ditawarin juga buat bantu-bantu. Itu ada event juga yang pertama kali di SMK 1 ngebantu paskibra Sabah, jadi keterusan juga jadi ngelatih di sini dan bantu-bantu sampai saat ini. Nah, itu awal aku di Paskibra Sabah. Nah, kenapa bisa beralih ke marching band? Nah, awalnya itu sempat ngobrol sama pembina marching band juga, sama pelatihnya juga, partnernya juga, ada Kak Gus Ganta sama Kak Guseng juga, yang awalnya ngajak ngobrol, Kak, coba deh bantu di area coaching klinik gitu. Di marching band Sabah kan ada coaching klinik juga ya. Nah, coba bantu mengisi coaching klinik, ada saya dikasih segmen di sana, aku dikasih segmen di sana. Kebetulan ya aku lagi free juga, ya why not gitu. Tapi tak tanya juga ini tuh dengan background aku yang seperti itu apa masih masuk di coaching klinik marching band gitu. Oh masih kak, di sini tuh kayak ngenalinnya gimana pola gerak. Nah di sana di coaching klinik itu aku ngajarin suatu topik tentang pola geraknya, mana pola gerak itu penting di marching band karena di LKBB juga di Paskibra di sini juga pola gerak itu kami sering lakukan. Nah, dan juga berapa pentingnya sih apa namanya menguasai hal itu gitu sih, dari sana beralih ke marching band Oke. gitu. Jadi waktu itu kan kita sempat juga ya bareng-bareng ngelatih marching band-nya Ya, buat tampil kalau nggak salah di Hari Guru atau HUT itu ya. ya, HUT ya? ya, ya, Iya udah. kayak itu kira-kira apa aja sih yang kakak ajarin ke teman-teman marching band? Hmm, Kalau waktu itu kalau nggak salah kakak sempat bantu di selain pola gerak juga kayak nyari variasinya, hmm, cara jalannya mereka, terus oke. gerakannya juga itu mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Oke, waktu itu juga awalnya diminta tolong sama Kak Ganta juga. Ini marching band ada pementasan di footnya juga. Gimana sih nanti kita ngasih suatu penampilan yang bagus dan berkesan di tahun itu gitu. Nah waktu itu uh, awalnya kan disuruh bikin pola gerak aja dulu, pola gerak. Tapi ini waktu itu aku terinspirasi dari penempatan-penempatan yang harusnya kayak misalkan area yang besar, misalkan di apa namanya di alat musik yang besar itu penempatannya di mana, ada belakang atau yang samping-sampingnya juga, penempatan benderanya juga perlunya di mana, biar menambah kalau dari POV ku estetikanya. Nah di sana juga, dan waktu itu juga sempat ada masukan dari Kak Gantanya langsung untuk
untuk masuk dan keluarnya itu, karena waktu itu keluar masuknya dari gang yang cukup sempit gitu ya. Iya. Jadi dibikin gimana sih biar kesannya tetap elegan tapi nggak cuman masuk aja gitu, masih ada gerakannya gitu. Nah di sana mulailah ada sedikit improvisasi. Sebenarnya waktu itu kontribusiku sedikit, dan aku juga kesana sana membantu aja yang diperlukan. Jadi semoga harapannya sih bisa ngasih impact juga ke teman-teman marching band gitu untuk kedepannya. Mungkin itu aja sih. Pastinya ngasih impact ya. Itu nggak tergolong sedikit sih, karena dari awal sampai Thank you, akhir itu dibantu sama Kak Ramanda. Oh ya Kak, jadi waktu di sela-sela kita latihan, aku pernah lihat Kakak kayak mainin tongkat mayoret tuh. Oke. Nah, dan itu kayak keren banget. Itu kira-kira Kakak emang udah pernah main mayoret atau ikut marching band sebelumnya, atau kayak tiba-tiba bisa gitu? Oke. Fun fact, belum pernah sama sekali, garis bawahi, belum pernah. Waktu itu juga awalnya aku nyoba-nyoba itu karena lihat video TikTok dan lihat video feed juga penampilan dari marching band. Waktu dikasih tahu sama Kak Ganta buat berkecimpung di marching band juga, sebelumnya juga aku dapat riset juga dulu sedikit tentang gimana sih marching band, apa yang ada di sana, dan aku salvoknya di Mayoret. Nah, waktu itu aku cuma sekedar nyoba aja karena yang sering aku tonton seperti itu. Jadi kalau dibilang jago, bagus, belum sih, belum, karena itu baru pertama kali nyoba banget. Tapi dari sana aku udah mulai ketertarikan lah, maksudnya di dunia itu, karena waktu aku masuk di sini juga, oh ternyata marching band keren juga ya gitu, keren juga. Waktu itu marching band juga ada hal yang berbedanya dari LKBB juga gitu, itu sih. Pantes pokoknya waktu itu aku lihatnya itu kayak udah belajar bertahun-tahun Aduh. atau emang udah pernah gitu. Jadi kayak keren banget sih kalau itu otodidak ya. Oke, jadi sudah membicarakan tentang marching band, kayak kita harus putar balik ke keseharian Kakak. Atau kali ini sibuknya apa sih Kak? Atau masih jadi pelatih kira-kira di Paskibra di Esaba, atau kesibukan Kakak sebagai mahasiswa mungkin? Oke. Kalau dari aku pribadi, sekarang kesibukanku tergolong cukup produktif juga ya untuk dari segi keseharianku, karena dari segi mahasiswa aku juga fun fact-nya udah semester 5, masih semester 5, dan sekarang masih progres ke magang, dan ya sedikit demi sedikit nyari judul buat gimana tugas akhirku. Nah, kalau lewat mahasiswa, dari kesibukanku sebagai mahasiswa juga tidak luput juga aku juga masih membantu di LKBB Esaba. Nah, sekarang juga masih prepare buat event, masih dari segi pengembangan SDM-nya, gimana kepengurusannya, dan juga gimana progresnya sekarang tuh LKBB Esaba tuh biar dikenal oleh banyak orang di luar sana. Nah, selain dua hal itu, aku juga di keseharian di rumah juga ada kesibukan juga sebagai anak dari keluarga kecil yang sebagaimana mestinya, itu kesibukan di rumah. Dan kalau misalkan di lingkungan masyarakat juga aku ikut berkontribusi sekarang sebagai pengurus dari sebuah Karang Taruna juga di desaku, urus STT lah bilangnya kalau di Bali. Dan sekarang kan udah deket-deket nyepi juga, jadi progresnya lebih ke sana gitu, prepare-nya di sana. Jadi lumayan padat sih kalau dibilang gitu. Kalau dari keproduktivitasan Kakak itu pernah nggak sih kadang-kadang kayak ngerasa gimana sih caranya ngebagi waktu, atau emang udah punya cara untuk memanage waktunya sendiri itu? Karena kalau dilihat dari kesibukan yang Kakak bilang tadi itu kan belum lagi ini, belum lagi ini, belum lagi itu, kayak pernah nggak sih kayak merasa semua itu tabrakan dan akhirnya memilih kayak aduh yang mana harus duluan gitu? Kalau ngebagi waktu udah pasti kayak aku punya skala prioritas dulu sih kalau dari aku pribadi ya.
Aku juga punya cakupan kemampuan dari diriku sendiri, harus mengambil berapa job desk dan berapa tanggung jawab yang bisa kuambil sebagaimana gimana kapasitas tubuhku. Kalau masalah tabrakan pasti ada, jujur aja pasti ada. Apalagi nggak apa ya, nggak memungkiri itu hal besar maupun hal kecil itu pasti ada di kehidupanku. Tapi dengan hal itu aku jadi belajar kayak gimana kedepannya harus membagi waktu, bagaimana kedepannya prioritasin yang satunya dengan yang satunya lagi, dan bagaimana juga aku percaya kalau setiap job desk yang aku ambil, tanggung jawab yang aku ambil itu juga ngasih impact ke orang lain. Nah, di sini aku juga setiap ngambil keputusan, setiap ngambil kerjaan juga aku mikirin gimana hal ini tuh bisa berimpact buat orang lain. Gitu. Jadi nggak cuma dari skala prioritas juga, tapi aku juga ngasih nilai lah, ngasih bobot juga ini tuh seberapa penting sih buat orang lain, dan nggak mengesampingkan diriku juga bahwa harus terus berproses. Jadi menurutku kita juga harus mikirin, yang pertama mikirin skala prioritas yang mana harus diduluin dulu, jobdesk yang mana, dan juga mikirin yang mana lebih keluar ke orang lainnya gitu, impactnya ke orang lain gitu. Itu sih caraku. Oke, jadi emang udah punya cara untuk memanage waktu sendiri ya. Jadi sehingga itu nggak bertabrakan dan tetap bisa melakukan semuanya. Itu keren banget sih. Karena mungkin dari kepribadian kakak sudah, kita balik lagi ke marching band ya. Oke, karena untuk waktu itu kan kakak pertama kali ngelatih marching band, dan gimana sih kesan kakak ketika melihat marching band itu tampil, dan itu kayak hasil karya kakak juga lah dari awal sampai akhir tuh, kayak ngelihat mereka tampil tuh ada perasaan yang muncul atau kayak hal yang berbenak di pikiran kakak tuh apa gitu? Waktu itu karena sebenarnya pengen nonton ya, jujur pengen nonton banget waktu tampil itu, tapi karena waktu itu bertabrakan sama jadwal kuliah jadi nggak bisa. Jadi aku sempetin waktunya adalah streamingnya waktu itu ya. Adalah streamingnya. Aku nyempetin nonton, aku ngeliat di partnya itu dari awal sampai akhir, jujur kayak ngerasa dalam diri itu, wah, dari diri sendiri dulu ya, kayak oh aku bisa di hal ini juga gitu, oh aku bisa di bidang ini juga. Dan juga ngeliat teman-teman dari marching band juga, wah keren juga ya, wah mereka ternyata part kerennya di sini gitu loh. Dari yang kulihat sering di LKBB ya mungkin part kerennya di bagian ini gitu. Sekarang kulihat di marching band, oh mereka punya suatu hal yang keren tapi di bidang lain juga gitu. Pertama pasti bangga banget pernah jadi bagian dari marching band. Yang kedua ngerasa bahwa aduh akhirnya bisa ngasih impact ke orang lain gitu. Yang ketiga tuh apa ya, miss ke diri sendiri karena berani nyoba hal baru, dan juga sedikit tidaknya bisa bertanggung jawab dengan hal itu gitu. Itu sih. Ya, jadi teman-teman dan aku juga sangat berterima kasih kepada kakak karena sudah menyempatkan waktunya untuk melatih kita waktu itu. Dan kebetulan juga karena Kak Ramanda, jadi yang awalnya kita tuh gerakannya bisa dibilang lumayan monoton, terus karena Kak Ramanda ngelatih kita dan ngasih kita gerakan baru, jadi kayak lebih bervariasi juga, apalagi di jalan benderanya, jalan alat musik yang lain juga. Karena di sini kan kita diajari oleh dua pelatih kita, yaitu Kak Ganta sama Kak Ceng, dan itu pastinya nggak bisa mengatur semuanya. Jadi kayak Kak Ganta udah ngatur di musik, udah ngatur di bendera, udah ngatur di gini. Jadi pastinya perlu bantuan juga, dan pastinya berterima kasih juga sama Kak Ganta dan Kak Ceng yang selalu menemani marching band. Oke, jadi sepertinya perbincangan kita sudah banyak nih ya, dari marching band, dari bagaimana keseharian kakak sampai minutes waktu juga tadi. Oke, jadi kira-kira ada pesan dan kesan nggak yang bisa kakak sampaikan buat teman-teman marching band nanti, atau kakak memiliki harapan biar bisa berkecimpung lagi di marching band Asaba gitu? Kalau dari aku pribadi, buat marching band Asaba, terima kasih udah ngasih aku kesempatan buat jadi buat masukin separuh dari cerita kalian. Dan ada akunya di sana. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan harapannya untuk teman-teman marching band Nasabah.
Eh, terusin apapun hal positif yang bakal kalian lakukan dan ingin lakukan. Semoga bisa ngasih impact yang luar biasa ke orang lain dan semoga bisa berproses menjadi sesuatu yang kalian inginkan gitu. Oke, teman-teman. Jadi, terima kasih banyak ya Kak Ramanda karena sudah menyempatkan Sama. waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Jadi, teman-teman kita udah banyak banget berbincang tadi dan banyak hal juga yang bisa kita dapetin mulai dari jangan pernah mencoba untuk ngambil hal yang di luar passion kita karena kita nggak tahu ya kita itu bisa di bidang mana aja. Jadi kita harus tetap nyoba-nyoba kayak Kak Ramanda yang awalnya itu di bidang paskib kayak gitu kan, terus tiba-tiba disuruh bantu ngelatih di Parchment Esaba yang kakaknya berawalan mikir bahwa itu tuh di luar paskib banget ya, tapi ternyata kakaknya juga bisa dan membantu Parchment Esaba tampil dengan baik waktu itu. Jadi teman-teman terima kasih banyak juga sudah menyempatkan waktunya untuk menonton dan see you next awan selanjutnya. Oke, bye-bye.